sempat juga berpuasa selama 21 hari, hanya makan 1 kali kenyang. Jumpa kembali di episode terbaru dari Irrational TV. Pada episode terbaru ini kita akan menguak misteri apa yang ada di gua yang di belakang saya ini. Namanya Gua Permoni yang ada di daerah Bantul. Tapi sebelumnya klik subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Nah, ini suasananya seperti ini ya, guanya ini. Ini gua dari batu kapur. Ini sebenarnya guanya ini buatan manusia ya, jangan dianggap ini dulunya ada. Ini diambil untuk bahan bangunan. Nah, ini terkikis rapi kayak gini kan. Permisi. Nah, ini dalamnya seperti ini. Itu di dalamnya ada airnya ya. Kita akan turun pelan-pelan. Di sini seperti ini ya. Gelap. Nah, itu ada airnya di bawah sana. Konon kalau kita ditemui ikan yang berwarna putih, itu adalah keberuntungan, karena konon ikan itu keramat. Tapi kayaknya saya tidak beruntung kali ini, karena tidak ada ikan yang muncul dari sana. Kayak gini ya suasananya ya. Kita akan lihat lagi. Nah, ini batu ini juga dikeluarkan dari gua. Ini batu besar. Nah, ini batu besar ini juga dikeluarkan dari gua. Seperti ini ya. Ini batunya. Nah, sebenarnya tempat apa ini? Ada legenda yang mengatakan bahwa di sini tempat ditemukannya hewan peliharaan kesayangan dari Raja Mataram Islam yang ketiga, yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang pertama adalah raja saat itu Panembahan Senopati, terus Sultan Agung Hanyokrowati. Jadi yang ketiga adalah Hanyokrokusumo. Dan konon di sini beliau punya kendaraan berupa kuda terbang, atau dalam bahasa Jawa disebut kuda sembrani. Pada saat itu ceritanya ini lepas dari kerajaan dan akhirnya ditemukan di sini. Tapi benar atau tidaknya nanti kita cek ya. Di sini apakah itu kuda asli, kuda beneran yang bersayap, atau
kuda mitologi, karena dari tradisi Hindu Dewa Wisnu juga menaiki kuda terbang seperti itu. Jadi ada sebuah cerita bahwa Sultan Agung ini memelihara kuda yang didapat dari Mekah. Konon seperti itu. Tapi benar dari Mekah atau tidaknya itu kan cerita. Karena pada saat itu untuk ke Mekah itu sulit sekali. Setelah beliau mendapatkan kuda terbang ini, konon kuda ini dipercayakan untuk dipelihara oleh abdi dalamnya bernama Ki Bodo. Namun suatu saat entah lalai Ki Bodo ini tidur kalau baru apa, entah ada kelalaian, akhirnya kuda tersebut lepas. Dan saat itu istri atau permaisuri, salah satu permaisuri, kenapa saya bilang salah satu permaisuri, karena Sultan Agung memiliki dua permaisuri. Yang pertama Kanjeng Ratu Mas Tinumpuk, beliau merupakan putri dari kerajaan Cirebon. Dan kedua adalah Kanjeng Ratu Batang. Saya kembali melanjutkan cerita. Kanjeng Ratu Mas Tinumpuklah yang kebingungan melihat kandangnya terbuka. Akhirnya mencari kuda tersebut hingga ke tempat ini. Konon di sini ditemui oleh sosok yang bernama Ratu Permoni, dan sosok itu ternyata adalah ibu Ratu Kidul. Tiba-tiba blur nih ya, ngeblur. Halo, permisi. Ngeblur. Oke, udah mulai fokus lagi. Ketika saya arahkan ke sana tadi blur. Oke, tapi apakah benar ada cerita tentang kuda sembrani tersebut? Apakah kuda sembrani itu nyata bisa dinaiki? Ini pandangan kami ya. Kalau Anda tak setuju juga tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksakan pendapat saya, karena mungkin berbeda dengan sobat irasional yang sedang nonton di sini. Bahwa kuda sembrani yang dipelihara oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ini adalah kuda dari alam gaib, jadi tidak nyata. Dan abdi dalamnya yang bernama Ki Bodo ini juga dari alam lain. Jadi memang sebagai kayak pusaka yang tidak kelihatan. Karena dengan menaiki kuda ini, beliau menggunakan kuda ini untuk kekuatan beliau ketika dia berperang. Kala itu pernah menggempur daerah yang bernama Batavia kalau dulu, kalau sekarang ya Jakarta. Dan Sultan Agung Hanyokrokusumo ini memiliki strategi yang cukup cerdas kala itu ya, karena mengepung dari dua arah. Yang pertama dari arah perairan, yakni dari laut,
Jadi beliau mengatur strategi, pasukannya disuruh menyamar menjadi pedagang yang menjual beras kayak daging dari arah pantai ya. Kemudian sementara pasukan yang lain, kelompok pasukan yang lain berada di utara, arah utara Batavia saat ini. Jadi dari arah selatan dan arah utara. Sementara kalau Belanda ini mau lari ke timur, dia akan masuk ke daerah yang berrawa atau hutan rawa saat ini. Namun kalau pasukan VOC ini mau lari ke arah barat, maka langsung dikepung oleh pasukan dari kerajaan Banten yang saat itu rajanya adalah Pangeran Jayakarta. Jadi terus apa fungsi dari kuda sembrani atau kuda terbang yang dimiliki oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo? Fungsinya adalah ketika terdesak, maka beliau bisa seperti ilmu melarikan diri dengan cepat atau menghilang, karena dengan mantra-mantra tertentu kuda ini dapat mengantarkan Sultan Agung ini pergi menghilang. Biasanya ketika terdesak beliau bisa menghilang, dan selain itu juga bisa menawarkan racun yang ada di tubuh beliau. Ini yang bisa kami tangkap, residu energi yang bisa kami tangkap. Halo? Nah ini, kita sudah di dalam gua ya. Kita sudah ada di dalam gua sekarang. Ada sosok-sosok apa sekarang yang ada di sini? Apakah ada prajurit dari Kanjeng Ratu yang ada di sini hadir? Nih, airnya biru ya. Ini tempuran dari Sungai Upak. Dan dulu ada danau yang namanya Segoro Yoso ya, ini juga alirannya ke sana. Tapi dulu itu tahun abad-abad ke-16, sekarang sudah tidak ada airnya danaunya. Saya teruskan lagi ya, ceritanya tadi terputus. Jadi kalau menurut kami, beliau di sini tempat untuk bersemedi, menenangkan pikiran ketika hendak membuat sebuah keputusan saat itu dan mendapatkan sosok pendamping atau kodam pendamping berupa kuda sembrani. Benar? Begitu ceritanya. Sempat juga berpuasa selama 21 hari, hanya makan 1 kali kenyang, dan di hari ke-20 beliau mendapatkan kuda sembrani Sultan Agung ini. Jadi tidak
tidak tempat ketika Kuda Sembrani ini lari ke sini, tapi tempat beliau bersemedi dan mengambil keputusan, memikirkan keputusan untuk rakyat saat itu. Nah, di bumi Mataram saat itu penghasil produksi beras, karena sawah di sekitaran Mataram pada saat itu cukup subur dan rasa berasnya cukup enak. Namun ketika ada crash dengan VOC, Sultan Agung menghentikan distribusi pengadaan beras di Batavia. Itu Porama tambah mumet VOC. Setelah itu juga dihajar atau diperangi pada saat itu, hingga benteng Hollandia bisa diduduki, meskipun tidak lama karena beberapa pasukannya sudah mulai kelaparan, akhirnya mundur. Sultan Agung ini mundur, tapi peristiwa itu cukup memberi shock untuk VOC. Benar? Mulai kabur lagi, bos. Mulai kabur. Nah, udah. Ini ada kru dari Irrational TV ingin merasakan sosok yang ada di sana. Tangannya merem sebentar. Apa yang dirasakan jika melihat sosok atau visualisasi sosok penampakan, bisa diceritakan? Apa? Oh, kemeng itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Tangannya agak berat. Melihat apa? Sosok apa? Enggak lihat apa-apa. Besar tapi kayak tekanannya besar. Di sini sudah ada prajurit dari Laut Selatan. Kayak mau nanya, pada ngapain di sini gitu. Belajar sejarah, meluruskan sejarah. Karena air seperti yang sudah diceritakan di episode sebelumnya adalah perlintasan dari pasukan pantai selatan. Di sini juga hadir, tadi nggak hadir, sekarang hadir. Gini ya. Nah, di sini lebih dekat lagi. Ya, itu. Kelihatan toh? Jadi nggak tembus, emang airnya ngerembes. Nah, ini. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Oke. Thank you.